Oke, kira-kira gitu ya. Kalau gitu saya mulai, saya buka dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas TKPP 5E. Semoga masih tetap semangat semuanya. Sudah mulai masuk pertemuan keempat, berarti sudah 1 bulan kita kuliah. Saya sendiri pun terus berupaya mengganti dan memvariasikan metode untuk belajar kita supaya setiap minggunya kita tetap ada update dan tetap ada kemajuan. Kira-kira apa yang bisa saya berikan lebih kepada Anda semua. Sebenarnya sejak kita yang meet pertama kali itu semuanya juga saya rekam dan nanti akan saya upload, tapi karena size-nya cukup besar mungkin nanti akan saya upload di YouTube saja karena nggak bisa diupload di LMS. Anda bisa akses sebenarnya, cuman yang sayang yang miss adalah minggu lalu yang kita ketemu dan presentasi hasil poster itu kayaknya saya lupa menyalakan, jadi baru saya nyalakan sudah di tengah-tengah gitu. Kira-kira mungkin seperti itu. Jadi ini nanti pun akan saya record. Anda nanti bisa lihat lagi ketika barangkali Anda sinyalnya kemarin nggak terlalu bagus, misalkan nanti bisa mengikuti lagi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin rencananya setiap minggu, rencananya setiap minggu mungkin nanti akan kita sempatkan untuk selalu ketemu di Meet karena kita 3 SKS ya. Jadi kita tetap sempatkan ketemu di Google Meet paling nggak 50 menit ya, 1 SKS itu. Jadi kita supaya ada benar-benar sesi untuk klarifikasi dan diskusi ya. Ada banyak yang kami para dosen juga khawatirkan kalau misalkan hanya memberikan materi atau hanya memberikan tugas. Kalau tidak ada sesi klarifikasi nanti sayang ya. Kalau kalau ada yang merasa kesulitan, disampaikan ke saya kesulitannya apa dengan metode ini. Nanti kita cari jalan keluar bareng-bareng gitu ya. Kita semua sama-sama berupaya ya, saya juga, Anda juga ya. Kira-kira begitu. Kemudian ini sebelum saya masuk ke ini saya mau review sebentar yang kemarin sudah saya sajikan di YouTube yang saya bilang banyak yang belum melihat. Saya pikir kayaknya memang ya perlu agak dioprak-oprak dulu karena ternyata memang setelah dioprak-oprak baru kemudian ada beberapa tambahan. Jadi preview itu kemarin hanya menjelaskan tentang urutan yang saya upload dan urutan yang kiranya perlu Anda baca. Nah, perihal isinya apa atau kontennya apa, sebenarnya saya ingin Anda mempelajari sendiri masing-masing karena cukup banyak. Di sini nanti akan saya klarifikasi, tapi karena ini pertama, saya akan cek dulu pemahaman dan sudah sejauh apa Anda membuka bahan yang saya upload. Itu yang pertama, gitu ya. Minggu depan akan kita kuliti lebih dalam masing-masing, gitu. Oke, yang pertama bisa disiapkan kira-kira sebentar. Arin hadir ini di mana Arin? Kameranya bisa dinyalakan? Nah, Arin, kamera sama soundnya bisa dinyalakan? Nah, oke. Arin, sudah membaca yang Permendikbud yang mana, Arin? 2016. 2016 itu yang saya upload ada 5. Yang sudah terbaca yang standar yang mana? Bentar, Bu. Yang standar isi pendidikan. Standar isi itu standar isi. Boleh diceritakan singkat isinya standar isi itu apa? Standar isi itu mencakup tentang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, bahan belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Oke. Berarti istilah yang baru yang Anda temukan apa saja selain kalender pendidikan? Kemudian apa tuh? Apalagi? Coba. Kompetensi minimal yang harus dicapai. Kompetensi minimal yang harus dicapai. Terus, apalagi? Kompetensi lulusan. Terus, apalagi kira-kira? Hah? Belum. Masih proses ya. Masih proses. Oke, standar isi. Jadi di standar isi ini kita punya beberapa, ini biar saya tayangkan. Terima kasih Arin. Sementara saya sajikan dulu. Tadi katanya yang dibaca Arin adalah standar isi. Standar isi. Berapa ini? Standar isi itu PP nomor 21 ya? PP nomor 21. Mana ini? Sebentar. Belum tayang. Belum tayang kah? Sebentar. Mas, pakai YouTube juga ta? Kok nggak mau muncul? Ini yang di screen sudah nampak belum? PP nomor 2, peraturan pemerintah yang nomor 21. Udah ya? Kok? Berarti saya aja yang belum. Ini nomor 20. 20 sebentar. Nomor 21. 21 sudah muncul belum? Kok di saya enggak muncul ya? Sudah. Di screen sudah ya, standar isi ya. Di saya enggak nampak. Oke. Di standar isi seperti tadi disampaikan oleh di saya tidak nampak Bu. Iya, kok di saya juga tidak nampak ya? Sebentar ya. Kenapa di saya tidak nampak? Berarti sinyalnya saya ini yang hilang. Sebentar ya.
Ini sinyalnya nggak bagus ini hilang. Oke, eh sementara nggak ini ya, sementara nampaknya sinyal saya yang kurang 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 bagus. Jadi eh saya jelaskan dulu aja kalau gitu. Tadi Arin sudah menyebutkan, sudah membaca sekilas tentang standar isi. Kalau kita runtutkan, sebenarnya dari preview itu saya sudah menyampaikan bahwa apa namanya, yang pertama harus dibaca sebenarnya adalah PP yang tahun 2000 Permendikbud tahun 2018 yang nomor 36, yaitu tentang kurikulum dulu, kurikulum sekolah dasar. Jadi di kurikulum sekolah dasar itu PP nomor 36 tahun 2018 dijelaskan bahwasanya ada beberapa revisi dari tahun 2014. Jadi 2013 ada keluar PP peraturan Menteri Pendidikan, kemudian direvisi tahun 2014 yang mana saat itu menghapuskan materi informatika atau pelajaran informatika. Kalau dulu kita kenalnya TIK itu ya. Nah, kemudian direvisi tahun 2018 dikembalikan lagi pelajaran informatika atau TIK itu boleh dimasukkan lagi ke kurikulum gitu ya. Jadi ini perkembangan yang baru lagi. Nah, di PP itu juga dijelaskan beberapa perkembangan dan juga beberapa penjelasan yang paling mendasar tentang kurikulum yang kita anut. Jadi di lampiran itu Anda diberikan langsung kerangka dasar dan struktur kurikulum SMA atau MA. Jadi ini yang mungkin nanti paling akan sering kita pakai. Jadi ranahnya nanti di TKPP ini kan SMP SMA levelnya. Nah, di sini ini sudah diberikan Anda kerangka dasar dan struktur kurikulum dari SMA. Di sini Anda sudah dijelaskan lengkap sekali. Jadi konteksnya kurikulum itu apa? Kemudian kurikulum itu apa? Kemudian alasannya pengembangan kurikulum 2013 itu apa? Itu semuanya sudah dijelaskan di sana, sebenarnya. Jadi kalau Anda sambil membuka lampirannya di Peraturan Menteri Pendidikan nomor 36 tahun 2018 dijelaskan latar belakang kurikulum itu apa, seperti yang dulu saya jelasin ya, yaitu rencana dan juga caranya gitu ya. Kemudian pelaksanaannya nanti kita sebut sebagai pembelajaran. Kemudian rasional pengembangan kurikulum 2013 ini yang dulu saya bilang bahwa setiap kurikulum itu dikembangkan pasti dengan ada alasannya, ada landasannya. Lah, alasannya itu adalah rasional pengembangan kurikulum 2013. Ada tantangan internal, ada tantangan eksternal. Jadi yang dihadapi negara kita itu apa? Gitu. Kemudian alasan yang lainnya adalah penyempurnaan pola pikir. Nah, seperti itu. Penguatan tata kelola kurikulum dan seterusnya ya. Jadi itu yang melandasi. Kemudian karakteristik utama kurikulum 2013 itu apa? Jadi ada beberapa poin utama ini. Jadi kalau ditanya kurikulum 2013 itu poin utamanya apa? Atau karakteristiknya apa? Lah, Anda melihatnya dari sini ini gitu. Anda melihatnya dari poin ini 1 sampai 5 di PP nomor 3 Peraturan Menteri Pendidikan nomor 36 tahun 2018 yang PDF di luar itu. Di sini melihatnya. Tujuannya apa? Kurikulum 2012 ada di sini. Terus kerangka dasarnya ada di sini. Ada landasan filosofis, ada landasan sosiologis, ada landasan psikopedagogis dan seterusnya, landasan teoritis, banyak ya. Seperti yang kita pelajari di teori-teori dasar kurikulum di pertemuan kedua, Anda membaca bahwa pengembangan kurikulum itu ada berbagai macam landasannya. Lah di K13 sendiri itu
landasannya apa? Anda nyarinya di Permendikbud nomor 36 tahun 2018 ini gitu. Jadi jangan jawabnya asal-asalan atau jangan cari di buku-buku yang lain karena belum tentu di buku-buku lain itu jawabannya pasti untuk kurikulum 2013. Carinya di mana? Di sini ini ya. Di sini ini. Di peraturan pemerintah ini gitu. Pakai yang diluncurkan oleh pemerintah gitu ya. Kemudian ada struktur kurikulum. Di struktur kurikulum itu intinya yang harus dicapai siswa apa? Ada kompetensi inti mulai dari kompetensi 1 sampai ke kompetensi 4. Kompetensi 1 itu intinya adalah sikap spiritual, mengatur bagaimana siswa itu harus punya kompetensi untuk secara keagamaan, secara spiritual. Kompetensi inti 2 tentang sikap sosial, bagaimana dia dengan teman, kerjasama, dan seterusnya. Kompetensi inti 3 itu kompetensi inti untuk pengetahuan. Jadi ini yang kita nilai selama ini, kemampuan dia itu memahami, menganalisis, dan seterusnya. Sedangkan di KI yang keempat adalah kompetensi inti keterampilan. Keterampilan itu apa ya? Skill. Kalau di matematika apa ada keterampilannya, Bu? Ada. Berhitung itu termasuk keterampilan. Menyelesaikan soal yang rumit itu juga sebagiannya masuk di keterampilan gitu ya. Kalau mau dilihat apa saja yang unsurnya dari KI yang keempat yaitu apa tadi namanya kompetensi inti untuk keterampilan, Anda bisa lihat penjelasan di tabel bawahnya. Ada kegiatan mengolah, menalar, menyaji, mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait pengembangan dari yang dipelajarinya dan seterusnya. Penjelasan mata pelajarannya ada apa saja di sini sudah. Jadi kalau nyari kurikulum 2013 itu strukturnya ada pelajaran apa saja di sini. Di sini ini ya. Jadi melihatnya di sini. Harus berapa dialokasikan berapa jam pelajaran per minggu dilihatnya di sini ini. Ini patokan yang dari pemerintah. Sekolah boleh mengubah, Bu? Boleh sesuai dengan kebutuhannya masing-masing asalkan masih tetap memenuhi minimal aturan pemerintah gitu. Ingat, kurikulum 13 itu sifatnya sudah desentralisasi. Jadi boleh sekolah itu menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Hanya saja minimal tetap harus uh, tetap harus memuat minimum yang diberikan oleh pemerintah gitu. Apa minimum yang diberikan pemerintah? Lihatnya di PP ini, di Permen ini, Permen nomor 36 tahun 2018 gitu. Terus ini apa saja beban belajar, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri itu apa, 1 jam pembelajaran dan seterusnya. Ingat ini untuk SMA ya, levelnya untuk SMA. Kalau SMA di sini ini 1 jam pelajaran 45 menit aturannya. Kalau untuk SMP 40 menit ya di bawahnya. Kita di perguruan tinggi 1 SKS-nya 50 menit ya di atasnya. Terus ada lagi penjelasan tentang kewirausahaan, materi seni budaya dan seterusnya macam-macam ya. Kemudian itu yang umum, mata pelajaran umum, terus yang peminatan dijelasin juga. Mata pelajaran pilihan dan seterusnya. Jadi kalau besok ditanya misalkan panduannya di mana lah, Anda tahu peraturan yang benar gitu, nggak asal asal ngomong aja, oh di sekolah ini gini, di sekolah itu gini gitu. Enggak, tapi ambil dari permennya gitu, dari aturan yang resmi dari pemerintah. Beban belajar lihatnya di sini gitu ya. Jadi kalau ditanya lihatnya di sini. Itu yang pertama di PP 2018 nomor 36. Selanjutnya di di selanjutnya pemerintah sudah merumuskan sendiri tahun 2016. Ini revisi juga tahun 2016 itu oleh pemerintah direvisi mengenai standar kompetensi lulusan pendidikan dasar maupun menengah. Jadi di standar kompetensi lulusan itu isinya apa? Di sini kalau Anda lihat di lampiran
Di lampiran itu, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, apa saja yang harus dicapai dari segi sikap, dari segi pengetahuan, dan dari segi keterampilan oleh siswa tingkat dasar dan menengah itu apa saja. Ruang lingkupnya apa saja, monitoringnya seperti apa, itu dijelasin semua di sini. Jadi kompetensi lulusan satuan pendidikan untuk dimensi sikap, Anda bisa lihat. Jadi kalau ditanya di kurikulum 2013 itu untuk yang dimensi sikap itu apa saja yang harus dipenuhi oleh siswa, lihatnya di sini. Dimensi pengetahuan apa saja yang harus dipenuhi, ada di sini. Jadi melihatnya di Permen nomor 20 dulu untuk standar kompetensi lulusan. Jadi yang paling dasar dulu apa? Harus dipahami dulu. Jadi untuk yang seperti ini misalkan di dimensi pengetahuan, ini barangkali di Anda tayang ya. Kalau di laptop saya, kalau di ini nggak tayang. Semoga di Anda tayang apa yang saya share screen ini. Di dimensi pengetahuan ada beberapa jenis dibagi menjadi beberapa. Ada pengetahuan faktual, ada pengetahuan konseptual, ada prosedural, dan ada metakognitif. Apa saja? Nah, ini jenis-jenisnya. Nah, ini yang dijelaskan. Konseptual itu yang seperti apa? Jadi Anda tahu nanti istilah-istilah yang seperti ini. Sehingga ketika nanti menyusun perangkat itu tidak hanya sekedar nyontek dari punya orang. Tidak hanya sekedar melihat dan memodifikasi, tapi tahu benar-benar dasarnya. Jadi kalau saya nulis pengetahuan misalkan, kemampuan pengetahuan, maka apa saja yang perlu dipelajari? Lihat di sini. Sekali lagi, lihat ke permen, lihat ke permen. Yang saya kenapa dari awal saya bilang ini karena sebenarnya di sini sudah ada gitu. Kita yang kadang malas melihat gitu. Dimensi keterampilan. Nah, kalau Anda lihat di dimensi keterampilan itu untuk level SMA memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, dan seterusnya ya. Jadi itu yang harus dipenuhi oleh siswa dan ini yang menjadi goalnya seorang guru bisa mengantarkan siswa untuk memiliki kompetensi sebanyak ini lewat pembelajaran-pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Di mata pelajaran apa saja, matematika iya, fisika iya, semua iya, sosiologi iya, semuanya landasan utamanya sama di sini ya. Tuh, di standar kompetensi lulusan. Jadi ini yang diharapkan dari segi siswa. Siswa itu harus bisa apa gitu-gitu itu ada di sini ya. Ada di sini. Gitu. Oke. Saya geser ke permen yang tadi dikatakan oleh siapa? Siapa tadi? Arin ya? Arin tadi peraturan menteri nomor 2000 nomor 21 tahun 2016 standar isi pendidikan dasar dan menengah. Di standar isi pendidikan dan menengah ini ada apa saja tuh intinya? Mana tadi sebentar. Sebentar. Nah, standar isi ini kaitannya dengan standar kompetensi lulusan itu tadi. Kalau standar kompetensi lulusan itu kita melihatnya dari apa yang harus dipenuhi oleh siswa. Kalau di standar isi ini dia berisi tentang ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi mendidik untuk mencapai SKL yang tadi sudah dirumuskan itu gitu ya. Jadi ini merupakan bagian dari serangkaian peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang kurikulum 2013. Seperti yang tadi dijelaskan beberapa oleh Arin, ada tingkat kompetensi, ada masing-masing ya. Di bab yang kedua ada dijelaskan tentang bagian ini, tingkat kompetensi dan jenjang pendidikan masing-masing. Kemudian di bawahnya Anda bisa lihat ada kompetensi inti untuk tingkat SD, mulai dari SD sampai SMA dijelaskan semuanya rinci. Ini hampir sama masih isinya, kontennya sampai masih hampir sama dengan yang di SKL tadi. Di SKL tadi yang ini masih sama. Masih sama, masih sama. Masih sama di SKL tadi. Kemudian sama menjelaskan ini penjabaran lebih rinci gitu ya,
penjabaran lebih rinci di masing-masing mata pelajaran. Nah, Anda bisa lihat muatan pendidikan agama Hindu pada SD gitu di layar. Kemudian di agama-agama yang lain dijelaskan semua rinci satu persatu. Jadi di sini dijelaskan poin-poin utamanya. Anda nanti bisa cek masing-masing apa saja, termasuk IPA, matematika, semua ada di sini ya, konsep-konsep dasar semuanya. Kira-kira seperti itu di standar isi. Jadi menjelaskan tentang kontennya, kita itu di kurikulum mempelajari apa untuk mencapai dan untuk bisa mencapai kompetensi yang seperti yang sudah dirumuskan oleh pemerintah tadi. Gitu. Kita kadang men-skip bagian ini atau tidak terlalu melihat bagian ini karena biasanya ini dijelaskan lebih rinci di peraturan pemerintah yang langsung merumuskan KIKD biasanya gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti dibaca-baca ya. Kemudian ini sudah PP nomor 21, kemudian di Permen nomor 21 sudah, Permen nomor 22 standar proses. Oke. Permen nomor 22 standar proses. Standar proses itu apa? Kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Jadi, standar proses itu tetap sama, mengacu pada SKL. Jadi, apa yang ingin dituju? Kasarnya SKL landasannya tadi kurikulum kan yang 2018 tadi. Permen nomor 36 tahun 2018 itu tentang kurikulum dan strukturnya seperti apa. Kemudian apa yang mau dituju? Goalnya apa? Adalah SKL. Jadi pendidikan kita ini harus bisa mewujudkan siswa yang memiliki kompetensi begini, dan seterusnya. Nah, untuk mencapai SKL seperti itu, apa saja yang harus dipelajari? Itu diatur di standar isi. Jadi nomor 21. SKL itu nomor 20. Jadi SKL itu apa tujuannya yang mau dicapai. Kemudian rinciannya apa saja sih sebenarnya yang harus dipelajari untuk bisa mencapai SKL harus bisa mencapai kompetensi seperti itu diatur di standar isi PP nomor 21, Permen nomor 21. Kemudian bagaimana pelaksanaannya, pembelajarannya supaya bisa mencapai kompetensi seperti yang diharapkan di Permen nomor 20 tadi di SKL itu diatur di standar proses. Jadi ini mengatur kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran. Jadi harus bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan gitu. Ini Anda dijelaskan bahwa prinsip pembelajaran yang digunakan adalah gitu. Anda bisa buka ya Permen nomor 22 tahun 2016. Dari peserta didik diberitahu, yang awalnya dulu diberitahu sekarang digeser menjadi peserta didik mencari tahu. Guru yang dulunya satu-satunya sumber belajar sekarang sekarang digeser. Belajar itu bisa dari berbagai sumber gitu. Sampai ke bawah ya, sampai ke bawah ada banyak sekali. Sampai berapa? 14 yang dicanangkan pemerintah. Prinsip utamanya itu. Kemudian karakteristik pembelajarannya seperti apa? Nah, di sini karakteristik pembelajarannya dijelaskan bahwa sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian di sini nanti Anda dijelaskan bagian yang kemarin kita sebutkan bersama bahwa pembelajaran K13 itu pembelajaran K13 itu menggunakan konsep pembelajaran saintifik gitu ya. Jadi karakteristiknya pembelajarannya saintifik. Nah, itu dijelasin di mana? Di sini. Kalau nyari pembelajaran yang saintifik itu yang seperti apa penjelasannya dari pemerintah? Apa sih yang dimaksud pemerintah dengan yang karakternya itu, pendekatannya itu saintifik itu gimana? Di sini. Permen nomor 22 tahun 2016 yang mengatur tentang pembelajaran. Nah, yang mengatur tentang pembelajaran itu namanya standar proses. Nah, ini yang harus dipahami gitu ya, standar proses itu di sini ya. Kalau nyari di mana penjelasannya, apa saja sebenarnya urutannya saintifik itu ada di sini. Disebutkan kalau Anda baca ada poin mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Prosesnya seperti itu aktivitasnya ya. Aktivitasnya. Untuk rincian mulai dari sikap, pengetahuan, keterampilan itu bagaimana, apa saja urutannya, semuanya ada.
Jadi bagaimana ketika ketika kita itu mengajarkan dengan pendekatan saintifik itu apa saja di sini sudah ada semuanya ya, semuanya. Termasuk ini di standar proses itu termasuk nanti tadi karakteristik utama, kemudian yang bab 3 Anda dijelaskan tentang perencanaan pembelajaran. Apa yang akan kita bahas di paruh kedua itu. Jadi di paruh kedua itu kita sudah ketemu nanti perencanaan pembelajaran. Di mana perencanaan pembelajarannya? Dia ada di peraturan pemerintah nomor 22. Mulai dari desain pembelajaran itu apa, silabus itu apa, RPP itu apa, alokasi belajarnya bagaimana, komponennya RPP itu ada apa saja. Semuanya ada di peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2016 yang menjelaskan tentang standar proses. Ini setiap mahasiswa pendidikan mesti paham. Mesti paham apa bedanya SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar-standar yang lainnya. Gitu. Jadi wajib paham. Gitu ya, apalagi di mata kuliah telaah ini. Wajib paham ya. Komponennya ada di mana saja. Berarti kalau melihat RPP itu harusnya isinya apa saja. Apalagi ada yang minggu lalu menyebutkan RPP 1 lembar. 1 lembar, 2 lembar, 13 lembar itu sebenarnya tidak masalah. Asalkan kontennya jelas. Gitu. Tidak beribet, tidak buang-buang tenaga. Boleh. Jadi apakah Bumi selalu mendukung RPP yang 1 lembar? Belum tentu tuh. Lelek 1 lembar tapi tidak jelas. Gimana? Gitu. Apakah berarti Bumi mendukung RPP yang berlembar-lembar sampai 20 lembar? Tidak juga tuh. Lelek bertele-tele, gitu. Gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Ada orang yang kadang fanatik banget, gitu. Oh, RPP itu gini, harus gini, harus gini, harus gitu. Saya perlu jelaskan bahwa RPP yang paling bagus adalah satu, memenuhi kriteria minimum yang diminta oleh pemerintah. Jadi ada keterangan-keterangan yang diminta oleh pemerintah. Di mana melihatnya? Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Kalau sudah memenuhi semua komponen ini berarti sudah standar minimalnya sudah oke. Yang kedua adalah jelas dan tidak bertele-tele. Sudah itu aja. Mau berapa lembar tidak masalah. Kalau patokannya 2 ini gitu. Tapi kalau salah satu hilang ya sudah gitu ya. Masih jelas tapi kalau komponennya tidak lengkap, tidak sesuai dengan yang diminta pemerintah, ya tidak jelas berarti RPP-nya gitu. Mau dia lengkap seperti yang diminta oleh pemerintah, mengandung komponen-komponen yang dirumuskan oleh pemerintah, tapi isinya bertele-tele, ya padahal tidak bagus juga gitu ya. Seperti itu patokannya ya. Jadi buat saya nggak ada yang mana yang RPP yang paling bagus. Lihat dulu kontennya ya. Kalau mau lihat di mana harus ada apa saja komponennya, kemudian bagaimana menyusunnya, penjelasannya itu apa, lihat di Permendikbud nomor 22 tentang standar proses. Sekali lagi ya, nanti silakan dicek lagi dipelajari, dibuka-buka ya, dibuka-buka. Ini akan sangat bagus untuk Anda baca semuanya, mempersiapkan diri untuk sampai di semester 2 nanti. Bahkan di sini Anda dijelaskan bagaimana pengelolaan di kelas. Guru itu harus seperti apa. Volume dan intonasi suara saja ada di Permendikbud ini. Jadi diatur. Guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas, dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Ini sudah ada, bayangin. Guru berpakaian sopan, bersih, rapi, ada peraturannya. Jadi kalau ada orang guru yang semena-mena ke sekolah semau-maunya sendiri, tidak pakai pakaian yang sopan dan rapi, tunjukkan Permendikbud ini gitu ya. Tunjukkan Permendikbud ini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Semuanya ada Pak di peraturan Pak gitu ya. Nah, kita wajib paham dulu. Ingat, sebelum mengkoreksi orang lain atau sebelum menegur orang lain, pastikan kita sudah paham dan pastikan kita sudah melaksanakan ya. Semua kegiatan nanti tinggal dibaca, semuanya ada di sini gitu ya. Kemudian di PP yang nomor 23, di PP yang nomor berapa ini, 23, Anda kalau nggak kelihatan screen saya sambil membuka filenya masing-masing ya, sambil membuka filenya masing-masing karena di saya sendiri ini tidak muncul, share screen saya nggak muncul. Oke, untuk yang peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2016 itu mengatur tentang standar
penilaian. Nah, standar penilaian berarti yang dinilai tadi apa? Kalau di awal tadi kan sudah disebutkan, dari SKL tadi disebutkan bahwa kita itu harus memenuhi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebenarnya tambah satu yang spiritual tadi itu kan, yang spiritual. Jadi spiritual, sikap, tapi apa namanya, yang kalau spiritual itu kan nggak bisa dinilai ya, bisa diamati saja gitu. Yang bisa dinilai itu adalah kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bagaimana proses penilaiannya? Ada penilaian apa saja? Ulangan, UTS, kemudian UAS itu seperti apa? Itu ada di peraturan pemerintah nomor 23 gitu ya. Peraturan pemerintah nomor 23. Penilaiannya seperti apa? Prinsipnya harus apa saja yang dipenuhi? Ada di sini semuanya. Bentuk penilaiannya, ada soal uraian, ada soal ini dan seterusnya ada di sini ya. Jadi harus bagaimana sih menjelaskan, harus bagaimana menilai sikap, itu ada di sini semua. Ada bagaimana caranya melakukan penilaian terhadap kompetensi pengetahuan, ada di sini. Bagaimana dengan yang keterampilan, semuanya ada di sini ya, prosedurnya dan seterusnya semuanya ada di sini. Silakan dibaca instrumen ini ya, instrumen penilaian, ada UN, ada tes, macam-macam. Sangat perlu dibaca. Saya jelaskan ini supaya Anda tahu kontennya utamanya apa ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang juga saya share adalah PP nomor 37 tahun 2018. Sebentar. Semoga ini nampak ya. Apakah ini nampak? PP nomor 37. PP nomor 37 ini isinya perubahan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Jadi di drive itu kan saya kasih juga yang tahun 2016 yang nomor 24. Nah, itu di tahun 2018 ada revisi lagi yang terbaru. Apa isinya? Susunan materinya untuk susunan KD untuk SMP SMA di sini ya. Jadi kalau mau melihat misalkan kelas 10 semester 2 materinya apa, lihat di sini. Ini mulai dari ini ya, kompetensi inti dan kompetensi dasar bahasa Indonesia SDMI ya, mulai dari SDMI. Nanti SMP juga ada, SMA juga ada, lihatnya di sini semuanya. Jadi sudah lengkap. Misalkan saya search matematika gitu ya. Search matematika. Misalkan saya search matematika. Kok lama? Nah, ini matematika SDMI. Kemudian yang SMP MTS ini. Sudah nampak belum? SMP MTS. Nah, kalau mau lihat kelas 7 semester 2 atau enggak ada semesternya sih. Kelas 7 itu apa saja yang harus dipenuhi itu bisa lihat di sini gitu. Bisa lihat di sini semua. Ini kelas 7 ya, misal ini kelas 7. Nah, ini yang dijelaskan dirinci di sini adalah kompetensi inti dari yang pengetahuan sama keterampilan saja. Dan selalu gandengan antara kompetensi inti dengan KI 3 dengan KI 4 itu selalu gandengan. Jadi ini, kalau pengetahuannya kelas 7, ranah pengetahuannya siswa harus mampu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Maka dalam ranah keterampilan yang dianggap dia itu sudah memiliki keterampilan terkait materi ini adalah jika ia mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan dan seterusnya ya. Ini untuk untuk KD kompetensi dasar yang keempat. Jadi dalam satu perangkat pembelajaran RPP itu satu KD
itu artinya gandengan antara KD3 sama KD4. Ini satu perangkat nanti ya. Jadi intinya dalam satu perangkat itu gandengan KI nomor 3 sama KD nomor 3 sama KD nomor 4. Jadi selalu gandengan 3.1 dengan 4.1 dan seterusnya. Nanti kita bahas ketika menyusun perangkat ya. Sementara ini Anda bisa baca-baca dulu apa saja sih kompetensi dasar yang harus dipenuhi mulai dari SMP SMA, terutama yang matematika ya. Kalau yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak usah dibaca ya. Kira-kira seperti itu untuk yang KIKD. Jadi ingat, di KIKD itu patokan terakhir yang dipakai adalah Permen nomor 37 tahun 2018 itu yang dipakai terakhir gitu ya, kalau mau menentukan materi gitu. Sedangkan di sini yang paling akhir sendiri saya juga kasih di sana adalah Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan satuan pemerintah. Ini ada beberapa revisi terkait penilaian. Sebentar. Terakhir. Nah, 2019 ini revisi yang terbaru, tapi tidak semuanya merevisi semua peraturan. Jadi tahun 2019 yang direvisi hanya bagian bagian penilaian, perihal penilaian di satuan pendidikan maupun penilaian oleh pemerintah secara nasional, ujian nasional dan seterusnya gitu ya. Ini tahun 2018. Tapi tahun ini kan Pak Menteri kan, Pak Nadiem kan menghapuskan UN ya. Ini kayaknya saya sudah cari-cari peraturan yang terbaru, nampaknya belum dapat. Mungkin belum diluncurkan ke Permen atau apa, saya belum update gitu. Jadi yang 2019 ini tetap saya sertakan gitu ya. Saya belum update peraturannya yang mana yang mengatur itu, karena selama ini baru sekedar informasi-informasi gitu, mungkin tidak dirumuskan secara resmi dalam bentuk peraturan pemerintah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu ya semua list yang kemarin saya share di Google Drive. Yang harus saya sampaikan adalah sekali lagi Anda baca semua standar yang ada itu, karena kalau kita nggak paham konteks dasarnya, maka Anda nggak akan bisa mengkritisi dan membuat RPP yang bagus gitu. Dan semua yang tadi saya jelaskan Permendikbud itu adalah memang permen yang minimal harus dikuasai oleh guru gitu, minimal guru harus paham dan minimal harus sudah membaca semua itu gitu, dan untuk paham. Kalau mau lebih lengkap seperti yang saya tuliskan di materi, bahwa di link BNSP yang terbaru yang dipakai saat ini itu ya, di situ Anda bisa lihat, saya tuliskan di situ penjelasannya. Berikut ini adalah link homepage BSNP. Nah, mana ya? Coba sebentar. Nah, ini yang di bagian ini. Berikut ini adalah link homepage. BSNP di mana Anda bisa melihat berbagai peraturan yang dipakai saat ini. Silakan pilih menu standar nasional, kemudian pilih standar mana yang Anda inginkan, misalnya standar proses, standar penilaian, dan lain-lain. Di sana ada beberapa standar lain yang belum kita bahas. Tadi kan saya membahasnya adalah standar standar kompetensi lulusan SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian, baru 4 ini. Di BSNP ada beberapa standar lain yang juga tetap perlu dipahami dan tetap perlu dikuasai oleh teman-teman. Jadi harus dibaca, minimal dibaca dan di-download gitu. Kira-kira itu.
Jadi materinya ini sekalian sebenarnya saya rangkum, maunya saya pecah menjadi 2 tapi, akhirnya semua materi saya apa namanya, saya tampilkan semuanya jadi satu. Ternyata ini, nah di sini semuanya sudah saya ini kan, ini ya. Jadi ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, ada standar sarana dan prasarana dan seterusnya, gitu ya. Seperti itu kira-kira, gitu. Sebelum ini kira-kira ada pertanyaan enggak? Monggo silakan. Monggo silakan. Ini karena sinyalnya saya nggak bagus, saya nggak bisa menayangkan. Apa ini? Ada yang mau tanya dulu? Boleh saya cek kira-kira. Sebentar. Dilatul Khairiyah. Dilatul Khairiyah di mana Dila? Dila? Masih ada? Suaranya bisa dinyalakan Dila? Oke. Dila, boleh saya tahu kalau yang standar penilaian tadi itu Permendikbud yang nomor berapa Dila? Nah, kok sebentar? Standar penilaian Permendikbud nomor Loh, kemana sajakah dirimu? Tadi suaranya agak pedot-pedot. Oh gitu. Oke. Saya ganti kalau gitu. Destiana, standar penilaian nomor berapa? Ya, permen nomor berapa, Desti? Desti, standar penilaian Iya, Bu. nomor berapa? Yang tadi Ya, di manakah? Loh, maaf Bu, tadi kurang jelas. Soalnya suaranya putus-putus terus terganggu sama adik-adik main, Bu. oke. Ya wis, nggak apa-apa. Dewi Hafsah. Dewi ada 2 ya. Dewi Hafsah yang mana Dewi? Dewi yang mana? Dewi, standar penilaian itu peraturan yang keberapa? Dewi. Nomor 23, Bu. Nomor 23 tahun 2016 ya. Oke. Terus Dewi bisa menceritakan tadi secara singkat aja kira-kira yang dimaksud SKL itu apa, Dewi? Yang standar kompetensi lulusan itu tadi mengatur tentang apa gitu, garis besarnya aja. Maaf Bu, tadi sinyalnya wifi juga mati, terus nyendat-nyendat, terus paketannya juga habis. Iya wes. Oke, terima kasih Dewi. Teman yang lain. Yang lainnya coba saya ganti. Alfain yang mana? Alfain mana Alfain? Coba standar kompetensi lulusan tadi mengatur tentang apa Alfain? Alfain.
Alfain, apakah masih ada? Di mana suaranya Alfain? Loh, nggak ada. Lah, gimana? Oke. Ya wes, nggak apa-apa. Kalau memang ini nggak bisa, ya sudah lah, nggak apa. Oke. Kalau gitu nanti saya ganti dalam bentuk penugasan aja mungkin ya. Kira-kira. Ya wes, nggak apa-apa lah. Banyak yang terkendala di sinyal ternyata. Ya wes, nggak apa-apa. Kira-kira itu. Kalau misalkan nanti yang tadi merasa kesulitan, yang alasannya karena tadi katanya sinyal putus-putus dan seterusnya, karena ini saya rekam, saya record, nanti berarti silakan lihat kembali review dan rekamannya di yang nanti saya saya upload di YouTube karena di LMS nggak bisa ya. Nanti silakan dilihat di sana. Silakan dilihat reviewnya dan dipakai untuk menjawab. Mungkin akan saya pindah ke tugas ya, tapi rencananya masih seperti itu. Ya wes, kira-kira seperti itu. Karena ini sudah menunjukkan jam 9.30, barangkali nanti Anda melanjutkan di mata kuliah yang lain, karena saya juga ini nyambung ke kelas yang lain, maka perkuliahannya saya cukupkan sampai sini dulu. Banyak kekurangan hari ini ya, tapi nggak apa-apa karena saya pun tadi sinyal juga sempat hilang tadi. Ya wes, nggak apa-apa gitu ya, harus kita maklumi. Nanti nanti tapi pesan saya cuma satu, jangan lupa ini benar-benar ya seperti yang saya bilang, bahwa mata kuliah ini kuncinya adalah ikro dulu. Jadi yang saya minta ke Anda yang pertama adalah pastikan Anda membaca ya, karena kalau Anda tidak membaca sudahlah, berarti Anda mengkhianati saya gitu. Di mata kuliah itu nggak pinter nggak apa-apa, nggak bisa menyelesaikan soal nggak apa-apa, karena memang fokus utama nggak di situ, tapi pastikan untuk membaca. Semua bahan yang saya kasih pastikan untuk di-download dan dibaca dan dipahami ya, benar-benar itu, karena itu sudah minimal lah. Yang saya sedih itu karena saya lihat di luar sana ada banyak sekali guru-guru yang tidak memahami standar isi, standar proses, SKL itu tidak paham. Jangankan guru-guru yang sudah lama mengajar, mahasiswa yang baru lulus atau yang sekarang magang pun nih loh banyak yang tidak paham. Ya, saya benar-benar memesankan supaya mahasiswa kelas telaah kurikulum ini karena sudah menempuh mata kuliah telaah kurikulum sebagai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Gusti Allah, pastikan Anda sudah membaca dan memahami semua bahan, karena itu semua adalah komponen minimal yang harus dipahami oleh guru. Benar-benar saya minta ya. Jadi pastikan untuk melaksanakan itu. Gitu ya. Terima kasih yang sudah mengupayakan untuk ketemu di Meet hari ini. Semoga bermanfaat gitu ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.